Kisah ini masyhur dan merupakan kisahnya. Ada seorang pemuda ini dia baru ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kesungguh-sungguhan dia ingin bertobat, dia mencarilah seorang ulama. Pada saat itu dia mendapati seorang syekh, seorang ulama, dan mengajukan bahwa dia selama ini telah berbuat dosa, bahwa dia selama ini telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia ingin mengadukan kepada ulama tersebut, kepada syekh tersebut. Wahai syekh, perkenankanlah aku untuk tinggal di rumahmu, karena aku adalah seorang pendosa dan aku benar-benar ingin bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Si syekh tadi menjawab, wahai pemuda, saya tidak keberatan kamu tinggal di rumah saya, asalkan kamu betah atas keadaan yang serba terbatas. Saya setiap harinya paling santapan makanannya kurma dan minumannya air putih. Kalau kamu sanggup dengan fasilitas demikian, maka silakan, tidak apa-apa. Saya bersedia menerima. Jadi diterimalah pemuda. Jadi dalam keadaan benar-benar dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala rasa sedihnya, segala rasa takutnya dilimpahkan pada saat dalam bertobat kepada Allah. Perjalanan sehari, 2 hari, sampai 3 hari dia berdiam diri di rumah syekh tersebut. Pemuda ini memperhatikan syekhnya diperhatikan. Syekh ini kehidupannya sangat sederhana, makannya hanya kurma, minumnya air putih, sehingga pemuda tadi menaruh simpati, ingin mencari makanan tambahan dari luar untuk memberi kepada syekh tersebut. Jadi ada naluri dari hati yang paling dalam, dia ini ingin memberikan makanan lebih kepada syekh. Jadi setelah dia keluar dari rumah syekh berpamitan, ingin mencari sesuatu, di dalam perjalanan dia mulai digoda lagi oleh syaitan. Sebenarnya di awal tadi merupakan bisikan syaitan supaya dia ini mencari tambahan untuk makanan syekh. Kasihan dia gurumu itu, katanya. Beliau orang yang alim, orang yang taat, makan yang serba terbatas. Ada baiknya kamu mencari tambahan. Sesungguhnya itu syaitan yang membisikkan untuk menggoda pemuda tadi. Pemuda tadi tergerak untuk mencari tambahan. Dalam perjalanan dibangkitkan oleh syaitan lagi mental bandit dia. Bandit atau bandit? Nah, maling. Dia ini dulu pemaling, pencuri, perampok. Jadi dibangkitkan lagi, bagaimana caranya saya harus mendapatkan makanan yang enak untuk dibawa ke rumah syekh tersebut. Jadi dalam perjalanan pertama lihat pohon mangga. Pohon mangga ini belum masak. Kalau saya bawa mangga mentah ini belum bisa dinikmati oleh syekh. Lanjut perjalanan ke rumah berikutnya. Dan pas di rumah berikutnya dia tercium aroma masakan yang sangat enak, sangat lezat. Jadi terpikir oleh dia, wah ini cocok untuk dibawa ke rumah syekh. Jadi dimasuklah rumah tersebut. Setelah dimasukin rumah orang tersebut, di dapur terdapatlah masakan gulai ayam campur terong. Jadi aromanya sangat menggoda. Jadi dicicipinya sebelum dibawanya ke rumah syekh, dicicipin, dibuka dulu. Tudung sani tadi dibuka, dicicipi dulu makanannya. Pas dirasakannya baru terbesitlah. Wahai anak muda, seakan-akan ada yang membisikkan, sesungguhnya ini bukan milikmu dan ini adalah haram hukumnya. Jadi spontan mendengar bisikan tersebut langsung dimuntahkan dan diludahkan oleh pemuda tersebut. Jadi ini namanya burhan. Burhan ini bisikan seketika atau ajakan seketika pada saat orang tersebut benar-benar telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia langsung ingat kepada Allah, langsung ditutupnya, dia pergi, ditinggalkannya rumah tersebut, kemudian pulang ke rumah syekh tadi. Sesampai di rumah syekh tadi dilihatnya ada seorang bapak tua dan ada seorang anak gadis muda sedang menghadap syekh tersebut. Ternyata begitu pemuda tersebut datang ke rumah syekh, langsung dipanggil. Hei pemuda, ta'al, kata syekh tersebut. Sini. Ada apa syekh? Sini. Kebenaran wanita ini, kata dia, sedang habis masa iddahnya.
suaminya baru meninggal dan masa iddahnya telah habis. Wanita ini bersama orang tuanya datang kemari minta dicarikan jodoh. Maka aku menjodohkan kamu wahai pemuda dengan wanita ini. Apakah kamu bersedia? Melihat seorang wanita yang cantik jelita kemudian baik, pemuda tersebut menerima. Diterima, saya menerima Syekh. Jadi dinikahkanlah. Singkat cerita dinikahkan. Setelah dinikahkan, dipulangkanlah ke rumah wanita tadi. Wanita ini ngajak pulang. Diajak pulang ke rumah. Pas sampai di rumah wanita tersebut, pemuda ini terkejut. Ternyata rumah yang akan dia curi tadi itu adalah rumah wanita yang dinikahinya pada saat itu. Nah, jadi ternyata wanita ini pun sudah menyiapkan hidangan untuk suaminya, bakal calon suaminya. Jadi pas diambil hidangan, terkejutlah wanita ini. Terkejut bahwa hidangan itu telah terbuka, seakan-akan telah dicuri oleh seseorang, dan berteriak histeris. Kemudian terbukalah cerita. Pemuda tadi mengaku bahwa dia yang pernah terniat akan mencuri makanan tersebut untuk diberikan kepada Syekh dengan alasan untuk memberikan kepada Syekh ulama tadi. Nah, jadi karena mendengar cerita itu, namun aku langsung ingat kepada Allah. Pada saat aku cicipin, aku ingat kepada Allah, langsung aku muntahkan. Karena ketakutanku kepada Allah, karena ketaatanku kepada Allah. Kemudian wanita tadi mendengar cerita tersebut, mengikhlaskan dan meridhoi lillahi ta'ala, jadi diterimanya. Sungguh demi Allah, kata wanita tersebut, berkat karena ketakutanmu meninggalkan setitik yang haram, Allah memberikan terong gulai makanan yang lengkap ini untukmu, dan Allah memberikan rumah tempat memasak ini untukmu. Bahkan orang yang memasak ini diberikan oleh Allah untukmu akibat engkau meninggalkan sesuatu yang haram ini. Jawab wanita tersebut. Jadi inti ceritanya, Bu, gara-gara meludahkan makanan yang dicicipnya tadi, diludahkannya karena ketakutan dia kepada Allah, Allah secara spontan mengganti. Bukan hanya gulai ayam campur terong yang diberikan oleh Allah, berikut dengan yang masak beserta rumah tempat masak gulai tadi diberikan oleh Allah kepada pemuda tadi. Nah, ini intisari daripada kisah ini. La tahzan tadi, jangan bersedih. Ketika kita tidak bersedih karena kita berkeyakinan bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik kepada kita, yakinlah ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram, meninggalkan yang 1 juta, 2 juta yang diharapkan oleh Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih daripada itu. Jadi jangan takut, jangan khawatir. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita.